Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana seorang perampok kejam bisa berubah 180 derajat menjadi seorang wali yang dihormati? Ini bukan cerita fiksi, tapi sebuah kisah nyata yang luar biasa dari tanah Jawa, tentang seorang pemuda bernama Sarpin yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Di masa kerajaan Majapahit yang sedang goyah, muncullah seorang pemuda dari kalangan bangsawan bernama Raden Said. Ayahnya, Tumenggung Wulatikta, adalah seorang adipati Tuban. Raden Said tumbuh besar melihat ketidakadilan di sekelilingnya. Pajak yang tinggi mencekik rakyat jelata, sementara para pejabat hidup bergelimang kemewahan. Hatinya memberontak. Ia tak tega melihat penderitaan rakyatnya. Awalnya, Raden Said mencoba berbicara baik-baik pada ayahnya, memohon agar sebagian hasil pajak dibagikan kembali kepada rakyat yang kelaparan. Namun, sang ayah menolak. Merasa putus asa, Raden Said mengambil jalan pintas. Malam hari, ia menyelinap ke gudang kadipaten, mencuri bahan makanan, lalu diam-diam membagikannya kepada penduduk miskin. Aksinya ini membuatnya dijuluki maling kluring, pencuri yang budiman. Tapi perbuatannya akhirnya ketahuan, dan ia diusir dari rumah oleh ayahnya sendiri. Disinilah babak baru dalam hidupnya dimulai. Terbuang dari keluarga, Raden Said bergabung dengan kelompok perampok dan menjadi pemimpin mereka. Namanya berubah menjadi Sarpin, pemimpin perampok yang paling ditakuti di hutan Jatiwangi. Mereka tidak pandang bulu, merampas harta siapa saja yang melintas. Tapi Sarpin punya satu prinsip, ia hanya merampok orang kaya dan membagikan hasilnya kepada orang miskin. Meskipun niatnya mungkin baik, caranya jelas salah. Ia semakin tenggelam dalam dunia kekerasan. Suatu hari, seorang pria tua berjubah putih berjalan sendirian melewati hutan Jatiwangi. Di tangannya, ia membawa sebuah tongkat yang tampak biasa saja. Sarpin dan anak buahnya segera mencegatnya. "Serahkan semua hartamu, atau nyawamu melayang," ancam Sarpin. Pria tua itu, yang tak lain adalah Sunan Bonang, tersenyum dengan tenang. "Hartaku hanya tongkat ini, tapi lihatlah, aku bisa mengubah buah aren itu menjadi emas jika kau mau." Dengan kesaktiannya, Sunan Bonang menunjuk sebatang pohon aren, dan seketika buah-buahnya berubah menjadi emas berkilauan. Mata Sarpin terbelalak, dipenuhi keserakahan. Ia segera memanjat pohon itu, tak peduli pada nasihat Sunan Bonang bahwa cara mendapatkan harta seperti itu tidak akan membawa berkah. Begitu Sarpin memetik buah emas itu, semuanya kembali menjadi buah aren biasa. Ia jatuh terjerembab ke tanah. Merasa dipermainkan, Sarpin marah dan menyerang Sunan Bonang. Tapi setiap serangannya dengan mudah ditangkis. Sarpin yang perkasa dibuat tak berdaya. Akhirnya, ia tersungkur dan menyadari bahwa pria tua di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Ia memohon ampun dan meminta untuk diangkat menjadi murid. Sunan Bonang setuju, tapi dengan satu syarat yang sangat berat. "Tunggulah aku di tepi sungai ini. Jangan pergi kemanapun sampai aku kembali," kata Sunan Bonang sambil menancapkan tongkatnya ke tanah. Sarpin, dengan tekad yang bulat untuk bertobat, menyanggupi syarat itu. Ia duduk bersila di tepi sungai, menjaga tongkat sang guru. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Sunan Bonang tak kunjung kembali. Sarpin tetap teguh pada janjinya. Tubuhnya mulai ditumbuhi lumut dan tanaman liar hingga ia hampir tak terlihat seperti manusia. Selama bertahun-tahun ia bertapa, melawan lapar, dahaga, kantuk, dan segala godaan dunia. Ia benar-benar menyucikan dirinya, membuang semua kesombongan dan keangkuhan masa lalunya. Konon, ia bertapa selama 3 tahun lamanya. Di tempat itulah ia mendapat julukan Kalijaga, yang berarti penjaga sungai. Setelah waktu yang lama, Sunan Bonang akhirnya kembali. Ia melihat muridnya telah berubah total. Bukan lagi Sarpin si perampok kejam, melainkan seorang hamba Allah yang telah melalui ujian berat dengan kesabaran luar biasa. Sunan Bonang membersihkan tubuh Sarpin, memberinya pakaian baru, dan memberinya nama baru, Sunan Kalijaga. Sejak saat itu, Sunan Kalijaga menjadi salah satu dari Wali Songo, 9 wali penyebar agama Islam di tanah Jawa. Namun, pendekatannya sangat unik. Ia tidak menghancurkan budaya dan kepercayaan lokal yang sudah ada. Sebaliknya, ia menggunakan seni dan budaya sebagai media dakwah. Ia menciptakan wayang kulit dengan cerita-cerita yang disisipi ajaran Islam. Ia menggubah lagu-lagu tradisional seperti lir-ilir dan gundul-gundul pacul yang penuh dengan makna filosofis dan nilai-nilai keislaman. Sunan Kalijaga paham betul bahwa untuk diterima oleh masyarakat, ia harus masuk melalui pintu hati mereka,
yaitu melalui budaya yang mereka cintai. Pendekatannya yang bijaksana dan toleran ini membuat ajaran Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Jawa saat itu, dari kalangan rakyat jelata hingga para bangsawan. Warisannya bukan hanya dalam penyebaran agama, tapi juga dalam membentuk akulturasi budaya yang indah antara Islam dan budaya Jawa yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Kisah Sarpin yang berubah menjadi Sunan Kalijaga adalah bukti nyata bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Kegelapan masa lalu bisa menjadi cahaya untuk masa depan jika ada niat, tekad, dan kesabaran yang luar biasa. Perjalanan hidupnya mengajarkan kita tentang pentingnya empati, penyesalan yang tulus, dan kekuatan transformasi diri. Dari seorang perampok menjadi seorang wali, sebuah perjalanan spiritual yang menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Namun, kisah pertemuannya dengan Sarpin, yang kelak akan kita kenal dengan nama lain, adalah sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Jadi, mari kita kembali ke masa lalu. Di episode sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Sarpin, seorang kepala berandal yang ditakuti, bertemu dengan Sunan Kalijaga. Sarpin, yang saat itu hidup dari merampok, mencoba merampas tongkat sang Sunan. Namun, tongkat itu berubah menjadi pohon emas. Saat Sarpin tergiur dan mencoba memanjatnya, pohon itu berubah kembali menjadi tongkat biasa, membuat Sarpin jatuh dan terkejut. Kejadian inilah yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Sarpin menyadari bahwa orang yang dihadapinya bukanlah orang biasa. Ia merasa takjub dan sekaligus malu atas perbuatannya. Dengan penuh penyesalan, ia bersujud di kaki Sunan Kalijaga, memohon ampun dan meminta untuk diangkat menjadi murid. Sunan Kalijaga, dengan kebijaksanaannya, melihat ketulusan di mata Sarpin. Beliau tidak langsung menerimanya, tapi memberikan sebuah ujian. Sebuah ujian yang tidak hanya akan menguji fisiknya, tetapi juga keteguhan hatinya. Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya di tepi sebuah kali atau sungai. Lalu beliau berkata kepada Sarpin, "Jika engkau benar-benar ingin menjadi muridku, jagalah tongkat ini. Jangan pernah beranjak dari tempat ini sebelum aku kembali menemuimu." Sarpin, dengan semangat yang membara untuk berubah, menerima ujian itu tanpa ragu. Ia duduk bersila, memegang teguh amanah sang guru, menjaga tongkat itu di tepi kali. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Sarpin tetap di sana. Ia tidak makan, tidak minum, hanya fokus pada tugasnya. Tubuhnya mulai ditumbuhi lumut dan tanaman liar, bahkan menjadi sarang bagi serangga dan hewan-hewan kecil. Orang-orang yang lewat menganggapnya aneh, bahkan gila. Tapi Sarpin tidak peduli, tekadnya sudah bulat. Ia hanya fokus pada satu hal, menunggu gurunya kembali. Inilah bagian yang paling menakjubkan dari kisah ini. Sarpin bertapa selama bertahun-tahun. Beberapa sumber menyebutkan 3 tahun, ada juga yang mengatakan lebih lama. Selama masa pertapaan itu, Sarpin tidak hanya menjaga tongkat secara fisik. Ia juga sedang melakukan perjalanan batin yang mendalam. Ia melawan rasa lapar, haus, kantuk, dan godaan-godaan duniawi lainnya. Ia membersihkan jiwanya dari segala dosa dan keangkuhan masa lalunya sebagai seorang berandal. Kesetiaan dan keteguhan Sarpin inilah yang membuat Sunan Kalijaga akhirnya kembali. Ketika beliau tiba di tepi kali itu, beliau hampir tidak mengenali muridnya. Sarpin sudah tertutup oleh semak belukar. Sunan Kalijaga kemudian membangunkannya dari tapa yang panjang. Beliau membersihkan tubuh Sarpin dan memberikan pakaian yang layak. Melihat transformasi total yang terjadi pada Sarpin, Sunan Kalijaga pun tersenyum. Ujian telah selesai, dan Sarpin telah membuktikan ketulusannya. Sejak saat itu, Sarpin resmi menjadi murid Sunan Kalijaga. Karena Sarpin telah bertapa dengan setia di tepi kali, Sunan Kalijaga memberinya nama baru, Kalijaga. Ya, inilah asal-usul nama yang kita kenal hingga sekarang. Nama yang berarti penjaga kali. Sarpin sang berandal telah mati, dan lahirlah Raden Said atau Sunan Kalijaga yang baru, seorang wali yang bijaksana. Setelah diangkat menjadi murid, perjalanan Raden Said tidak berhenti di situ. Ini barulah awal dari babak baru dalam hidupnya. Sunan Kalijaga yang asli, yang kita kenal sebagai Sunan Bonang dalam beberapa versi cerita, kemudian mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan kebijaksanaan hidup kepadanya. Raden Said belajar dengan sangat cepat.
Pengalaman pahitnya di masa lalu justru menjadi fondasi yang kuat untuk memahami penderitaan rakyat jelata. Salah satu hal yang paling menarik dari dakwah Sunan Kalijaga yang baru ini adalah metodenya. Beliau tidak menggunakan cara-cara yang kaku atau memaksa. Mengikuti jejak gurunya, beliau menggunakan pendekatan budaya. Beliau tahu betul bahwa untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa saat itu, beliau harus bisa masuk ke dalam hati mereka melalui apa yang mereka sukai dan fahami. Apa itu? Kesenian. Sunan Kalijaga menjadi seorang seniman yang ulung. Beliau menciptakan berbagai bentuk kesenian yang kita kenal hingga hari ini. Salah satunya adalah wayang kulit. Beliau tidak menghancurkan tradisi wayang yang sudah ada, yang saat itu masih kental dengan ajaran Hindu-Buddha. Sebaliknya, beliau mengadaptasinya. Karakter-karakter dalam pewayangan seperti Punakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong diberi nafas baru. Mereka menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai Islam yang luhur, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan keadilan, dengan cara yang jenaka dan mudah dicerna oleh masyarakat awam. Setiap pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga selalu ramai penonton. Uniknya, beliau tidak pernah mematok bayaran berupa uang. Bayarannya sangat sederhana. Siapapun yang ingin menonton pertunjukannya hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebuah metode dakwah yang sangat cerdas dan efektif. Orang-orang datang untuk hiburan, tetapi mereka pulang dengan membawa pencerahan iman. Selain wayang, Sunan Kalijaga juga menciptakan lagu-lagu atau tembang-tembang dolanan anak. Contoh yang paling terkenal adalah Lir Ilir. Jika kita bedah liriknya, lagu ini syarat dengan makna filosofis dan ajaran Islam. Lir Ilir, tandureus sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Lirik ini mengajak kita untuk bangkit, karena benih kebaikan sudah mulai tumbuh. Kita diajak untuk merawat tanaman iman kita agar tumbuh subur, laksana pengantin baru yang penuh harapan. Lagu anak-anak yang sederhana, tapi pesannya begitu mendalam. Dari seorang perampok yang ditakuti, Sarpin telah bertransformasi menjadi Sunan Kalijaga, seorang wali, seorang budayawan, dan seorang pemimpin spiritual yang dicintai rakyatnya. Kisahnya mengajarkan kita banyak hal. Pertama, tentang kekuatan taubat dan perubahan. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu seseorang, pintu ampunan dan kesempatan untuk menjadi lebih baik selalu terbuka, asalkan ada niat yang tulus dan usaha yang gigih. Kedua, kisah ini menunjukkan pentingnya kesabaran dan keteguhan hati dalam menempuh jalan kebaikan. Pertapaan Sarpin selama bertahun-tahun adalah simbol dari perjuangan batin yang harus kita lalui untuk membersihkan diri dari hawa nafsu. Dan ketiga, metode dakwah Sunan Kalijaga yang merangkul budaya lokal memberikan pelajaran berharga tentang toleransi dan kebijaksanaan, bahwa untuk menyebarkan kebaikan, kita tidak perlu menghancurkan tradisi yang sudah ada, tetapi bisa mengisinya dengan nilai-nilai baru yang positif. Kisah Sarpin dan Sunan Kalijaga adalah warisan yang tak ternilai. Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah cerminan perjalanan spiritual yang relevan hingga kapanpun. Ini adalah bukti bahwa dari kegelapan yang paling pekat sekalipun, bisa lahir cahaya yang paling terang. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan potensi perubahan dalam diri seseorang, dan jangan pernah berhenti berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari kisah para leluhur kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Di pesisir Tuban yang berdebu, setelah badai petir yang dahsyat, ketegangan menyelimuti udara. Tumenggung Arung Binang, dengan wajah penuh amarah, memerintahkan pasukannya untuk mencari seseorang. Mereka mencari Raden Said, sosok misterius yang menghilang setelah kejadian luar biasa. Di langit, sisa cahaya dari sajadah sang wali masih terlihat, membuat para prajurit terpaku ketakutan. Jauh di dalam hutan jati yang rimbun, Raden Said duduk tenang di bawah pohon beringin tua. Ki Jagat, seorang mantan jawara, merangkak mendekat. Wajahnya penuh penyesalan dan ketakutan. Ia bersujud di hadapan Raden Said, memohon diajarkan rahasia berjalan di atas air. Raden Said tersenyum tipis, lalu memberikan nasihat yang mendalam. Berjalan di atas bumi dengan hati rendah jauh lebih sulit daripada berjalan di atas air, ujarnya. Nasihat itu meresap, mengubah pandangan Ki Jagat tentang kekuatan sejati.
Tiba-tiba, derap langkah kuda pasukan Arung Binang memecah keheningan hutan. Arung Binang turun dari kudanya, senyum licik tersungging di bibirnya. Ia menghina Raden Said dan ayahnya, melontarkan kata-kata penuh kesombongan. Dengan suara lantang, ia memerintahkan prajuritnya untuk melepaskan anak panah. Puluhan anak panah melesat, mengarah tepat ke tubuh Raden Said. Namun, keajaiban terjadi. Anak-anak panah itu melambat di udara. Mereka berputar pelan, seperti dalam air kental, sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Yang lebih menakjubkan, setiap anak panah yang jatuh tumbuh menjadi tunas pohon jati baru. Para prajurit jatuh berlutut, ketakutan dan takjub melihat karomah sang wali. Arung Binang, murka karena rencananya gagal, menerjang dengan pedang terhunus. Raden Said hanya mengangkat tangan, mengucapkan satu kata, berhenti. Seketika, tubuh Arung Binang membeku, seperti patung batu dalam posisi menyerang. Raden Said mendekat, membisikkan peringatan di telinga sang pejabat yang tak berdaya. Kemudian, ia berjalan masuk ke dalam kabut tebal yang tiba-tiba muncul di hutan. Menghilang secara misterius, meninggalkan jejak karomah yang tak terlupakan. Ki Jagad, yang menyaksikan semua itu, mematahkan keris pusakanya. Ia bersumpah untuk menjadi pengikut setia Raden Said, mencari jalan kebenaran. Sementara itu, di istana, Tumenggung Wulatikta murka mendengar berita tersebut. Ia segera mengirim pasukan lebih besar, dengan perintah membakar seluruh hutan jati. Di sebuah gubuk kecil, Sunan Kalijaga, yang kini dikenal sebagai wali, memainkan wayang kulit. Ia menjelaskan hakikat ilmu, bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang kebijaksanaan. Ilmu sejati adalah menjaga diri tetap kering di tengah banjir godaan dunia, katanya. Di luar hutan, ribuan obor pasukan Kadipaten mengepung, tampak seperti naga api yang mengancam. Namun, di dalam gubuk, lantunan tembang syahdu Sunan Kalijaga terus bergema. Tembang itu menyentuh jiwa para prajurit yang mendengarnya dari kejauhan. Kisah Sunan Kalijaga mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan kekuasaan Tuhan. Sebuah pesan moral yang abadi, bahwa kekuatan sejati ada pada keikhlasan jiwa. Di tengah hutan jadi Tuban, malam pekat menyelimuti. Ribuan obor bergerak, membentuk naga api yang mengepung sebuah gubuk kecil. Suara derap langkah kuda dan patahan ranting memecah keheningan, menciptakan suasana mencekam yang menusuk jiwa. Gubuk sederhana itu kini dikelilingi lautan cahaya, seolah siap ditelan oleh kegelapan dan amarah yang membara. Di dalam gubuk, Sunan Kalijaga, Raden Said, duduk tenang dalam meditasi, seolah tak terpengaruh oleh ancaman di luar. Seorang panglima gagah, Tumenggung Wulatikta, turun dari kuda hitamnya. Wibawanya terpancar kuat di bawah cahaya obor. Di sampingnya, Tumenggung Arung Binang menunjuk gubuk dengan tatapan penuh dendam, memicu ketegangan yang memuncak. Wulatikta melangkah maju, wajahnya mengeras. Ia menghardik putranya, Raden Said, sebagai pencuri dan aib keluarga. Perlahan, Sunan Kalijaga berdiri dan membalikkan badan. Wajahnya memancarkan kesedihan, bukan kebencian, saat menatap ayahnya. Ia mengingatkan ayahnya tentang keserakahan yang mencekik rakyat, tentang penderitaan yang tak terucap. Wulatikta terdiam sejenak, amarahnya bercampur dengan keraguan. Namun, harga diri dan kekuasaan masih menguasai hatinya. Dalam kemarahan yang memuncak, Wulatikta mencabut keris pusakanya, siap menyerang putranya sendiri. Sunan Kalijaga memejamkan mata, menyerahkan diri pada kehendak ilahi. Sebuah doa tulus terucap dalam hati. Seketika, bumi bergetar hebat, retakan muncul di tanah kering, dan air laut memancar keluar dengan dahsyat. Air itu membentuk dinding pelindung yang megah, melingkari sang wali, memisahkan dirinya dari amarah duniawi. Wulatikta terpaku, kerisnya masih terangkat, tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Pasukan mundur ketakutan. Arung Binang, dengan wajah penuh amarah, memerintahkan pasukan panah untuk menembak. Ratusan anak panah melesat. Namun, saat anak panah menyentuh dinding air, keajaiban lain terjadi. Mereka tidak menembus, melainkan berubah. Ratusan anak panah itu berubah menjadi ribuan bunga melati yang harum, berjatuhan lembut menutupi para prajurit. Aroma wangi melati yang semerbak meluluhkan hati yang keras. Para prajurit menjatuhkan senjata mereka, terpesona. Tumenggung Wulatikta memegang sekuntum melati di tangannya. Air mata mulai mengalir, menyadari kebesaran Tuhan. Kesombongan dan amarahnya runtuh, digantikan oleh ketulusan dan penyesalan yang mendalam. Hatinya melunak. Sunan Kalijaga turun dari atas air,
melangkah perlahan menuju ayahnya. Cahaya fajar mulai menyingsing. Ia bersujud di kaki ayahnya, sebuah tanda hormat dan kasih sayang yang tak terhingga. Wilatikta memeluknya erat. Di tengah hutan jati yang diselimuti kabut pagi, ayah dan anak itu berdamai, mengakhiri konflik panjang. Sunan Kalijaga berpamitan, melanjutkan perjalanan dakwahnya. Ia berjalan menjauh, menghilang di balik kabut pagi. Kisah ini menjadi saksi bisu transformasi spiritual, dari ambisi duniawi menuju ketulusan sujud, melalui kekuatan doa dan kasih sayang.